Karena banyak yang nanya ya, "Ini UTS belum? UTS belum?" Saya bilang, "Nanti kalau UTS akan saya kasih tahu kapan waktunya." Jadi saya minta kita selesaikan dulu bab satu, kan ada 3 bab ini. Di bab satu itu yang mengenai analisis rangkaian, semua teorema kita selesaikan, baru setelah selesai teorema akan saya UTS-kan. Baru nanti setelah UTS kita masuk bab 2. Nggak banyak kok, kalau bab 2, bab 3 itu cuma beberapa kali pertemuan. Banyak itu yang bab satu ini. Tapi kalau kita pisah sebelum selesai bab satu terus kita UTS, nanti takutnya kalian lupa. Jadi kita selesaikan dulu. Jadi ada 6, 7, 8 teorema, baru nanti kita UTS ya. Yang lain on cam ya. Saya nggak mau ya ngajar nggak kelihatan orangnya. Sekarang kita masuk ke teorema ke-6. Yang pertama reciprocity. Ada nggak pertanyaan di teorema-teorema sebelum? Silahkan nanya ya. Kalau belum paham silahkan. Jadi saya masuk ke teorema selanjutnya itu reciprocity. Jadi selalu saya jelaskan kepada mahasiswa saya bahwa tidak semua teorema itu bisa berlaku pada rangkaian yang sama. Jadi ada beberapa rangkaian itu hanya berlaku beberapa teorema atau metode, ada rangkaian tertentu yang hanya bisa satu metode misalnya, atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika kita akan menggunakan sebuah teorema. Nah, teorema sebelum ini, misalnya Y delta kan hanya berlaku untuk rangkaian yang pasif saja, artinya memang hanya komponen-komponen atau elemen-elemen pasif saja di dalamnya. Jadi tidak ada sumber arus atau sumber tegangan. Nah, itu salah satu contoh ketika kita ingin menganalisis sebuah rangkaian dengan menggunakan teorema tertentu. Kalau reciprocity yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah sebuah teorema ya yang biasanya digunakan untuk membuktikan apakah kalau suatu rangkaian tertentu kondisinya kita ubah, apakah dia tetap sama, gitu ya. Dalam hal ini yang kita jadikan pembanding adalah nilai tertentu dari sebuah komponennya, misalnya apakah transfernya sama, apakah inputnya sama, baik itu impedansi ataupun admitansi ya, baik itu daya, kemudian bisa juga arus atau tegangan. Tetapi kondisi dari dari rangkaian tersebut kita ubah dulu, baru nanti kita bandingkan dengan teorema reciprocity. Nah, apakah keduanya sama, itu yang akan kita bahas di dalam teorema pertukaran atau reciprocity. Mungkin akan lebih paham kalau saya jelaskan langsung lewat gambar ya. Jadi bunyinya dulu. Kalau yang dimaksud dengan teorema reciprocity itu bahwa kalau kita mempunyai suatu rangkaian di mana di dalamnya itu ada jaringan yang saling berhubungan secara langsung, makanya disebut sebagai linear. Bilateral itu hanya berkaitan satu sama lain, jadi hanya ada dua hal yang saling berkaitan, bilateral ya, dua. Jadi tidak bisa kita bandingkan melalui 3 hal ya, jadi hanya rangkaian satu dengan rangkaian dua gitu ya. Kemudian jaringan sumber tunggal, artinya dalam rangkaian itu hanya ada satu sumber saja. Kemudian perbandingan antara eksitasi itu adalah penguatnya atau sumbernya, dan respon. Respon itu akibat dari penguatan tadi adalah konstan. Bila posisi keduanya, jadi posisi eksitasi dan posisi
responnya kita tukar. Jadi jika ada suatu rangkaian, ketika yang ini kita sebut sebagai eksitasi menghasilkan sesuatu tertentu yang dinamakan respon, kalau kondisi keduanya dibalik, artinya yang tadi jadi eksitasi menjadi respon, yang tadinya respon menjadi eksitasi, kemudian kedua hal itu dipertukarkan, maka perbandingan dari kedua hal tersebut harus sama. Itu bunyi dari teorema ini. Ya. Oke. Ini contoh dalam gambar ya. Rangkaian pertama atau A itu adalah kondisi awal sebuah rangkaian. Jadi sumber tegangan ya pada loop 1 V itu kan akan menghasilkan arus ya pada loop 2. Karena di loop 2 tidak ada sumber loh. Jadi yang menjadi eksitasi adalah tegangan loop 1, yang menjadi respon adalah arus pada loop 2 yaitu ini. Nah, ketika kedua kondisi itu ditukar, jadi yang I2 tadi menggantikan V pada loop 1, karena dia menjadi loop 1, maka kita namakan I1 ya. Nah, ini ya, V menjadi I1. Jadi eksitasi menjadi respon, yang respon yaitu I2, kita tukar posisinya menjadi eksitasi, dalam hal ini adalah V, anggap namanya V2, boleh ya, V saja juga boleh. Maka kita ingin melihat apakah di kedua rangkaian perbandingannya tetap sama. Jadi antara gambar A dan gambar B perbandingannya sama. Untuk melihat perbandingannya itu bisa dari harga ya Z transfer. Ya, jadi kita melihat apakah Z transfer. Berarti kalau eksitasinya di 1, responnya 2, maka Z12-nya harus sama dengan ketika ditukar berarti yang menjadi eksitasi adalah V2 ya, loop 2 ya. Berarti apakah eksitasinya sama ketika ditukar menjadi respon, yang respon ditukar menjadi eksitasi. Jadi kalau perbandingannya apakah Z12 akan sama dengan Z21. Nah, teorema ini membuktikan ini. Itu maksudnya. Jadi kita mau ngelihat ketika dia ditukar sama enggak sih? Nah, dengan menggunakan teorema reciprocity namanya ya. Jadi tidak untuk mencari harga tertentu ya teorema ini ya, tetapi untuk membuktikan apakah memang perbandingan antara kedua rangkaian itu harga transfernya sama. Tuh, ya. Kita mulai ya, berarti untuk membuktikannya, berarti saat dia belum ditukar, dan dibandingkan dengan ketika posisinya kita tukar. Jadi yang kita analisis adalah rangkaian A dulu, berarti yang ketika eksitasinya masih di V loop 1. Nah, kalau untuk mencari Z transfernya, kalian boleh menggunakan teorema apa saja. Ya, jadi teorema dasarnya itu kan sebenarnya loop, node, ya, Thevenin-Norton itu ya, itu yang pertama ya. Dasar-dasar yang bisa kita gunakan di teorema-teorema yang lain. Nah, dalam hal ini saya menggunakan loop untuk mencari Z transfer 1,2. Z transfer 1,2 kemarin apa rumusnya? Ini kan, ketika kalian belajar di metode arus loop, saya sudah ajarkan kalau untuk mencari Z transfer itu adalah Z per Det 1,2. Kenapa? Karena ya yang menjadi sumber adalah 1, yang menjadi respon adalah 2. Ya, begitu ya. Kalau lupa buka lagi. Jadi Z per Det 1,2. Nah, Det Z kan harus dicari. Det 1,2 juga harus dicari, atau kita bisa menggunakan untuk mencari Z transfer 1,2 itu adalah P-nya P1 kan, P pada loop 1 dan I-nya I pada loop 2. Ini hukum biasa. Jadi kalau ini lupa, bisa pakai rumus biasa ini. Berarti carilah dulu V-nya berapa.
Kemudian carilah I2-nya berapa. Itulah nilai Z transfer 1, 2. Saya bahas sedikit, walaupun ini sebenarnya harus tahu ya, berarti kita menggunakan metode arus loop biasa. Pada gambar A, artinya kalau kalian belum bisa langsung masuk ke dalam matrik, kalian buat dulu persamaannya. Ya, jadi persamaannya adalah I kali Z1, ya kan begini kan? Ya, ditambah, lihat nih, yang dipakai bersama adalah Z3, tapi I1 dan I2 berlawanan. Nah, makanya saya buat I1 min I2 kali Z3. Sudah saya ajarkan. Kemudian saya sederhanakan, makanya dia mendapatkan persamaan pada loop 1 itu adalah I1. Saya kelompokkan yang punya I1 sama-sama punya I1, yang punya I2 saya kelompokkan sama-sama punya I2. Jadi begini ya. Sama, sekarang saya menganalisis yang loop 2-nya. Saya menganalisa yang loop 2. Yang ini. Berarti terserah mau yang mana duluan yang mau kalian analisa. Apakah Z3, apakah Z2, silahkan. Kalau saya gunakan Z3 dulu karena itu yang dipakai sama-sama. Ya, saya analisa Z3, kemudian saya analisa Z2 sama dengan 0. Kenapa? Karena memang pada loop 2 nggak ada sumber kan? Nggak ada sumber. Maka saya kelompokkan I1 dengan I1, I2 dengan I2 ya. Ini keliru ini I2. Nanti di slide-nya tolong diganti. Jadi I1-nya ada min Z3, I2-nya adalah Z2 ditambah Z3. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa masuk langsung ke matrik. Kalau mahasiswa yang sudah bisa, langsung masuk matrik saja. Sudah pernah saya ajarkan, nggak mungkin saya ulang lagi ya. Nggak perlu saya ajarkan ulang, nggak selesai-selesai kita. Jadi langsung masuk matrik silahkan. Tadi apa yang dibutuhkan? Bu, kenapa nggak dicari I1? Toh, rumusnya kan ini tadi. Z transfer 1, 2 itu adalah V-nya punya P1, I-nya punya I2. Berarti I1 nggak perlu dicari. Ini yang dinamakan dengan efektivitas. Waktu kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian perlu tahu dulu, oh saya perlu cari enggak semua I? Kalau enggak perlu, enggak usah, nak. Jadi yang di sini yang dibutuhkan hanya mencari I2 kan? Nah, cari I2 saja. Kalau nanti kalian cari I1 juga untuk apa? Enggak kepake kan? Maka carilah I2. Ingat, untuk mencari I2 dengan metode arus loop adalah mengganti kolom 2 dengan matrik tegangan. Pindah. Ya, tuh. Dibagi dengan determinan Z. Kan? Oke. Saya tidak bahas angka-angkanya, nak, karena masih dalam bentuk Z. Ya, jadi kalian cukup tahu, oh ini begini. Kalaupun nanti ini berubah angka, silahkan masukkan dalam bentuk angka-angka. Jadi nggak usah dihafal, ya. Kalau 2 kali 2 matriknya gampang kok untuk cari determinan ya. Kan determinannya hanya 2 kali 2. Ya, matrik 2 kali 2 menjadi determinannya mudah ya. Oke, jadi dapatlah I2. Maka ketika saya masukkan angkanya ya, dapatlah Z transfer 1, 2 adalah det Z per det 1, 2. Nah, ini simpen dulu nak ya. Ini simpen dulu sebagai jawaban untuk rangkaian A. Ketika dia belum diubah atau ditukar posisinya. Oke, keep dulu ini. Sekarang kita beralih ke gambar B. Gambar B kan cuma 2 kali 2 juga. Tetapi posisinya ditukar. Yang tadinya posisi V akan kita gantikan menjadi posisi I dengan arah V. Ingat itu. Jadi kan ini eksitasi namanya tadi ya. Eksitasi. Ini respon kan pada gambar awal. Nah, reciprocity adalah menukar posisi eksitasi ke respon, respon ke eksitasi. Jadi V
ditukar ke posisi I ditukar menjadi posisi V, begitu. Ya, dengan sesuai posisi awal. Jadi kalau V-nya arahnya ke atas, maka I yang menggantikan harus sama seperti V. Ya tuh, polaritasnya. Jangan mengubah polaritas. Jangan mengubah polaritas ya. Lalu ketika posisi respon akan digantikan dengan posisi eksitasi, maka eksitasi yang menggantikan tadi, ini ya, berarti itu harus sesuai dengan awal responnya. Jadi V menggantikan I, harus sesuai polaritas I. Ya, I-nya tadi kan ke bawah ya, ini asalnya ya. Nah, maka ketika kita menukarnya menjadi V, maka V-nya juga harus ke bawah. Jadi harus sesuai dengan posisi awal. Nah, ketika sudah diubah, rangkaian A akan menjadi rangkaian reciprocity namanya, yaitu rangkaian B. Gimana Bu menyelesaikannya? Kita mau cari Z transfer kan? Kita mau membuktikan Z transfernya sama nggak saat dia diubah dengan dia belum diubah. Kan sama, ini kan loop-nya loop 2. Kerjakan dengan metode arus loop. Jadi basicnya kalau menurut saya, kalian harus paham dulu loop, node, Tiffany Norton. Loop, node, Tiffany Norton, Y delta ya. Gitu. Sisanya itu adalah menyelesaikannya dengan metode yang mirip seperti ini, tetapi mungkin dengan syarat yang berbeda. Karena metode-metode itu punya syarat-syarat tertentu yang harus kalian pahami. Nah, kalau udah jadi seperti ini gampang ya. Jadi rangkaian B itu begini kan? Iya ya. Jadi saya buat dulu persamaan loop-nya. Setelah dapat persamaan loop, baru ketemu matriknya. Nah, kalau sudah ketemu matriknya, maka lihat ini. Kalau Z tadi ketika gambarnya A, 1, 2 ya nak. Kenapa? Z transfernya 1, 2. Kenapa? Karena sumbernya berada di loop 1. Kalau sekarang, karena ini diubah, yang menjadi eksitasi adalah tegangan pada loop 2, maka transfernya menjadi Z21. Tapi memang dalam teorinya, mau itu Z12 atau Z21 memang harganya harus sama. Harusnya, makanya kita buktikan. Nah, sekarang ketika dapat B, ya, gambar B dengan cara yang sama menggunakan loop, yang perlu saya dapat apa? Apakah tetap I2 atau I1? Kan yang saya cari adalah Z21. Artinya V-nya V2 kan? I-nya I1. Maka saya harus mencari I1. Tidak mencari I2 pada gambar B. Jadi silahkan kalian mencari I1. Bu, perlukah saya mencari I2? Kalau nggak dipakai untuk apa? Kalau bilangan kompleks nanti manjang-manjang tali kelambu, susah hitung-hitungnya. Jadi lebih baik cari yang sesuai yang ditanya aja. Jadi kalau yang ditanya adalah I1, silahkan cari I1. Maka dengan loop dan metode determinan, kalian mendapatkan bahwa I1-nya ketemu. Tuh. Nih ya. Biarkan saja begini ya, karena belum dalam angka. Lalu V-nya udah dapat V2 kan. Sehingga Z transfer 21-nya berharga Z per Z21. Sama ya. Tadi Z transfernya tadi Z per Z12. Sama ya. Z12 dengan 21 sama ya. Nah, jadi Z transfer 21 sama dengan Z transfer 1. Ya. Jadi teorema ini memang hanya untuk membuktikan saja. Makanya disebut sebagai teorema reciprocity atau teorema pertukaran. Jadi kalau nanti ada muncul soal begitu, silahkan posisi awal diubah ketika ditukar.
baru cari lagi ya. Tuh. Nah, ini saya kasih contoh ketika eksitasinya ada di I. Yang menjadi respon yang mana? P pada node 2. P pada node 2. Anggaplah ini node 1 kan, berarti ini node 2. Nah, maka V yang ada di sini. Nah, yang jadi eksitasi ini, yang menjadi respon ini. Nah, cari apa yang diminta. Oh, yang ditanya adalah admitansi. Nah, cari admitansinya. Admitansi adalah kebalikan dari impedansi. Jadi kalau impedansi adalah V per I, maka admitansi I per V, gitu ya. Sudah pernah belajar. Lihat nih, untuk soalnya ini ya, buktikan. Biasanya ketika kita menggunakan teorema reciprocity yang diminta adalah buktikan bahwa memang ketika dia ditukar posisinya sama. Jadi admitansi 1,2 itu harus sama dengan admitansi 2,1 ketika dia ditukar posisinya. Jadi nanti posisi I menjadi posisi V menjadi posisi I. Jadi cari dulu saat dia belum ditukar, setelah ditukar cari lagi admitansinya. Itu maksudnya ya. Ini sudah saya bantu jawab, jadi itu ya. Nanti cek lagi nak. Ya, jangan lalai ya. Ini sudah setengah dari perjalanan kuliah kita. Saya selalu bilang kalau tidak paham silahkan bertanya pada saya. Jadi jangan biarkan tidak mengerti. Ya. Lalu ini ya. Kenapa saya menggunakan node? Karena yang diminta adalah V-node katanya. Kalau tidak diminta, saya bisa gunakan loop ya. Asal sesuai dengan permintaan. Kalau yang dimintanya P pada node 2 lebih gampang kalau saya gunakan dengan metode tegangan node. Gitu. Ya, jadi yang di sini. Nah, lihat. Ini saat posisinya belum diganti. Saat posisinya belum diganti, disuruh cari dulu. Berarti ini matrik ya. Jadi saya harus cari dulu node 1, node 2 untuk mendapatkan matriknya. Mendapatkan matriknya, lalu akan saya dapatkan V2. Bu, V1 perlu? Nggak ditanya V1. Ya, V1-nya nggak ditanya. Apa saya cari? Jadi P node 1 nggak usah dicari untuk mengurangi waktunya. Jadi yang ditanya adalah V2, V node 2. Maka selesaikan dengan metode tegangan node, carilah V2-nya. Ya, cari V2-nya, nanti ketemu V2-nya berapa, lihat nih ya, sudah saya carikan, mohon dicek. Tolong dicek. Nah, lihat nih, ini semua sudah dalam bentuk angka-angka. Hati-hati mengubah dari bentuk bilangan kompleks 1 ke bentuk bilangan kompleks 2. Ini sudah saya carikan, nak. Ya, silahkan nanti tutup dulu yang punya saya. Kamu selesaikan sendiri dulu dengan dengan cara kamu, nanti bandingkan dengan cara saya. Kalau ada yang keliru, oh bisa diperbaiki ini. Gitu. Ya, sering-sering latihan kalau RL ini ya. Lalu dapatlah Z-nya. Ini saya bilang tadi, rumus impedansi itu kebalikan dari admitansinya. Nah, dapatlah. Lihat satuannya, jangan sampai admitansi satuannya nggak tahu. Ya, admitansi satuannya mu atau simen, ya kan? Jangan sampai tidak bisa. Itu baru ketika dia belum ditukar, nak. Jadi, teorema reciprocity-nya belum kita pakai. Nah, sekarang ini saat dia ditukar. Tukar posisinya. Saya bilang tadi yang menjadi V menjadi posisi I, yang posisi I menjadi posisi V. Respon dan eksitasi dipertukarkan. Gambar yang kiri sama kanan itu sama. Ya, gambar kiri dan gambar kanan itu sama ya. Penarikan kawatnya aja saya buat ya. Ini kan kalau saya tarik begini juga nanti posisinya. Ya, jadi gambar A dan gambar B itu sama. Dengan cara yang sama, maka saya carilah node-nya. Bu, kenapa tetap node 2 ya? Padahal tadi ini namanya node 1. Biar nggak keliru, ya. Kan node 1-nya di sini tadi ya. Ketika posisi eksitasinya diganti,
Ini kan nggak menjadi not yang harus dianalisa ya. Tapi namanya tetap saya buat di sini ini not 2, ini not 1 biar kalian paham. Ya. Nah, yang dicari tetap aja yang di not 2. Ya. Nah, lanjut. Ini saya buat, berarti yang dicari adalah V2. Tuh. Kalau Bu namanya saya karena itu kan cuma ada 1 not. Tetap aja ya ada beberapa mahasiswa kadang-kadang protes, "Bu, kan ini kan cuma ada 1 not, saya ganti deh namanya jadi V1." Boleh Nak ya, silahkan. Penamaannya tidak saya jadikan masalah. Jadi kalau mau diganti V1 karena ini cuma ada 1 not silahkan. Saya buat 2 agar kalian paham bahwa itu deh posisinya. Ya, tetap di not 2. Lanjut ya. Nah, ketika dianalisa menggunakan metode tegangan not, maka didapatlah V-nya adalah, kan yang ditanya adalah admitansi ya. Jadi, lihat nih. Ya, V2 ini adalah tegangan di sini Nak ya. Sedangkan yang ditanya itu bukan itu kan? Ya, bukan itu ya. Yang ditanya itu adalah P yang di sini kan? Gimana ya saya jelasinnya ya? Ini notnya. Nih. Sekarang not 2 itu di sini. Tuh. Ada 3 cabang, 4 dengan cabang I ya. Nah, gitu ya. Sekarang P not itu yang saya cari pada not 2, yaitu V2. Itu adalah P keseluruhan loh Nak. P pada 5, ya, jadi V not adalah P keseluruhan, yaitu P pada 5 ohm. Ini P pada 2, ya. Jadi sama dengan nah, tadi ya. P not 2 ada 4 cabang di sana ya, yaitu P pada 5 ohm, P pada 2 plus J2 ohm, P sumber, karena di sini tadi ada I ya, sama dengan V sumber, sama dengan V pada, ini berapa ya tadi ya? J10 ya. P pada J10 plus 3 plus J4. Ya, jadi V not 2 yang saya cari ini, itu adalah nilai di seluruh cabang. Karena dia paralel, ya. Tetapi yang diminta kita bukan V not 2, tapi P di 3 plus J4. Karena posisinya menggantikan I tadi kan. Nah, jadi hanya yang di 3 plus J4. Itulah kenapa saya mencari yang ada di kanan. Jadi P1 itu. Jadi P not, ini P not dikurang PJ10. Kenapa? Karena hanya P3 plus J4 yang dicarikan. Jadi dikurangi dulu dengan P atau tegangan yang ada di J10. Tuh. Kenapa begini hitungannya? Kalau ada yang bingung. Cari PJ10 gimana Bu? PJ10 kan arus yang lewat kali J10. Arus yang lewat tahu nggak? Not, keseluruhan not dibagi dengan total impedansi. Ya, ini nanti diperiksa lagi Nak ya. Sehingga, nah, dapatlah ini ya. Sehingga dapatlah V-nya. Ini yang dinamakan V eksitasi saat posisi ditukar dengan reciprocity. Ini I saat posisi eksitasi dan respon dipertukarkan dengan reciprocity. Nah, pertanyaannya, admitansinya harus sama.
Benar nggak? Jadi admitansinya menjadi admitansi 21, ya kan? Karena sumbernya tadi berasal di V1, arusnya di I2. Admitansi ini ya, sehingga nilainya menjadi 1,6 sudut min 9,63 derajat mu. Jadi lihat nih, waktu dia belum ditukar berapa nilainya? Nah, 1. Ya. Jadi Y atau admitansi 1, 2 akan sama dengan admitansi 2. Jadi terbukti dengan reciprocity, maka ketika eksitasi dan respon dipertukarkan, harga administrasi transfernya tetap sama. Ya, jadi gitu. Bukan berarti kalau tegangannya pasti sama. Bukan ya. Yang memperlihatkan bahwa mereka itu sama adalah admitansinya tadi, Z-nya tadi atau impedansinya tadi. Ya. Karena kalau kalian membandingkan V saat dia V-nya sebelum ditukar dan V ketika dia sudah ditukar nggak mungkin sama. Gitu ya. Tetapi keseluruhan eksitansi dan responnya yang harus sama. Eksitansi dan respon itu kaitannya tegangan dan arus. Yang menghubungkan tegangan dan arus adalah impedansi dan admitansi. Oke, itu teorema ke-6. Ada yang mau ditanya? Ngantuk ya, memang ya. Saya tadi juga udah nunggu kalian tuh, aduh ngantuk banget. Emang harus dijalanin ya, harus dijelaskan sedetil-detilnya. Ada yang mau ditanya, Nak? Ini baru 53 ya, baru separuh ya. Akan jadi catatan saya. Harusnya ada 100 sekian loh mahasiswa saya. Saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu. On cam. On cam. Oke. On cam. 1, 2, 3. Ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, ada 51 orang ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan nggak? Vina, ada yang mau ditanya Vina? Vina kemana, Vin? Belajar RL nggak bisa ya, langsung maksudnya begini. Tanpa belajar, dengar saya aja, langsung bisa, nggak bisa. Atau buka aja, tanpa dengerin saya ngomong, langsung bisa, nggak bisa juga. Jadi dua-duanya harus dapat. Makanya saya usahakan kita ketemu, walaupun daring, saya rasa kalau kalian punya catatannya, kalian bisa dengerin saya. Renaldo, ada yang mau ditanya, Nak? Belum ada, Bu. Jadi intinya teorema yang satu ini hanya teorema untuk membandingkan ya, ketika sebuah posisi antara penguat dan responnya ditukar, gitu aja. Ya. Kalau cara mencarinya boleh cara apa aja. Saya tadi kan mix antara loop dan node ya. Saya mix, pokoknya yang mana yang penting dapat deh. Yang ditanya adalah tegangan, yang tegangan yang dibutuhkan itu yang bagaimana mix ya. Oh, bisa cara inilah, Bu. Pakai cara biasa aja bisa, silahkan. Oh, Bu, saya nggak bisa pakai cara ini, saya pakai node aja boleh. Jadi kalau mengenai cara silakan, tetapi yang penting poin yang akan kita cari itu ketemu. Gitu ya.
Makanya saya selalu menyarankan kalian ketika saya udah ngajarin, buka lagi, Nak. Karena ada beberapa trik-triknya itu mungkin nggak ada di tulisan saya yang saya share di e-learning itu. Tapi mungkin saat saya menjelaskan sekarang saya kasih tahu. Tuh ya. Kalau nggak ada lanjut satu lagi ya. Yang teorema ini sebenarnya teorema yang tidak familiar, tetapi ada beberapa buku menggunakannya. Jadi namanya adalah kompensasi, namanya teorema kompen, menggantikan teorema kompensasi. Karena sebenarnya tanpa teorema ini pun kita bisa selesaikan analisis rangkaian, ya. Jadi teorema ketujuh ini ya. Teorema ketujuh ini namanya teorema kompensasi. Jadi yaitu teorema menggantikan. Jadi bukan menukar seperti resiprok, tetapi menggantikan sebuah tempat. Sama seperti beberapa teorema yang pernah kita pelajari, Nak. Jadi teorema ini juga punya syarat. Jadi dia harus memiliki sumber yang tunggal saja. Posisinya dia harus punya tunggal. Jadi yang bisa diselesaikan dengan beberapa sumber itu cuma loop ya, berarti ya. Loop, node gitu ya. Thevenin Norton bisa ya. Tetapi kalau yang kayak resiprok tadi, superposisi yang pernah kita pelajarin, termasuk kompensasi, itu rata-rata teoremanya memiliki sumber tunggal saja untuk bisa kita analisis. Nah, bunyinya bagaimana, Nak? Jadi, jika impedansi Z yang dilalui arus I diganti dengan sebuah sumber tegangan kompensasi, nah, tegangan super kompensasi itu namanya VC. Nah, jadi bukan P saja. Jadi dalam literatur kita kenal sebagai PC atau kompensasi voltage namanya ya, atau sumber kompensasi. Adalah arus kali Z. Maka semua arus dan tegangan lainnya dalam rangkaian akan tetap tidak berubah. Ini maksud saya begini ya, mungkin agak sulit dipahami oleh kalian kalau tidak melihat langsung. Itulah kelebihan rangkaian listrik. Step yang harus kalian pelajari untuk rangkaian listrik ini adalah pertama adalah harus digambarkan. Karena rangkaian listrik itu bukan matematik biasa. Kalau matematik biasa kalian bisa pakai nalar, bisa pakai ngitung jari, bisa pakai apa sih alat-alat ukur biasa. Tetapi kalau rangkaian nggak bisa. Rangkaian itu gabungan antara hitungan dan nalarnya. Nalar, karena kita bicara nalar dan bicara juga komponen-komponen yang tidak terlihat, tetapi ada, maka harus digambar. Makanya kalian di awal, sebelum masuk rangkaian listrik, kalian belajar kalkulus dulu. Kalian belajar matek dulu. Kalian belajar menggambar teknik dulu. Jadi nggak bisa RL dulu baru menggambar teknik. Gitu. Kalian belajar fisika dulu. Ya, itu runutannya. Makanya ketika kurikulum diganti, posisinya tidak bisa. Jadi tidak bisa itu kalian belajar RL dulu di semester 1, baru nanti belajar matematik atau kalkulus. Enggak. Harus misalnya rangkaian dulu baru fisika, nggak bisa. Ya, makanya ada pengenalan dulu di semester 1. Karena saya ajarkan dulu teorinya seperti apa, baru belajar rangkaian listriknya. Jadi begitu ya, Nak. Ingat, ketika kita punya sebuah soal rangkaian listrik, langkah pertama adalah gambarkan dulu dia. Gambarkan dulu dia. Kita nggak bisa ngawang-ngawang, oh gambar rangkaiannya seperti apa, nggak bisa. Seri paralel nggak bisa diingat di dalam otak kalau tidak digambarkan. Nah, mahasiswa saya kadang-kadang males gambar. Nggak bisa. Itulah resikonya kalian masuk ke elektro.
Kalau misalnya males mikir, misalnya males menganalisis, salah masuk jurusan. Saya selalu ingatkan, jangan sampai terlambat nih. Terlambat itu 1-2 semester aja. Ini udah kalian semester 3. Rugi sekali kalian kalau tidak habis-habisan nih belajarnya. Ya, udah masuk tanggung ini. Ya, kalau mau ganti pikiran kemarin deh. Ya. Jangan sampai setelah masuk ke rangkaian. Kayak gini, ini contohnya. Ini susah untuk kalian pahami kalau dalam bahasa seperti ini. Apalagi anak-anak eksakta itu biasanya nggak pinter ngomong. Rata-rata. Ada yang verbalnya bagus, tapi jarang sekali yang verbalnya sangat bagus. Ada beberapa orang saja, karena dia ngitungnya yang bagus. Nah, bahasa seperti ini termasuk saya, kadang-kadang saya susah memahaminya kalau masih dalam bentuk tulisan begini. Makanya saya buat nanti ini ya, yang panjang-panjang begini akan saya jelaskan lewat gambar saja. Itu maksudnya. Jadi kompensasi itu seperti apa saya jelaskan lewat gambar saja. Tapi bagi yang memang bisa verbalnya bagus, mungkin bisa pakai bahasa begini tanpa harus gambar. Kalau kata saya lebih gampang kalau saya jelaskan lewat gambar. Jadi begini ya, teorema kompensasi ini bentuknya begini. Jadi awalnya ketika kita punya ya sumber tegangan, kemudian ada beban Z, maka akan mengalir arus ya nak ya. Benar ya? Arus tersebut kita namakan I. Begitupun ketika rangkaian kita ubah nah, di gambar B. Pada gambar B, saya ubah nih impedansinya, tidak hanya impedansi saja, tapi ada perubahan impedansi. Saya tambahkan delta Z di sana. Maka ketika sumber yang sama tetapi impedansi berubah, maka arus yang mengalir juga berubah ya nak ya. Namanya I aksen kan. Gak mungkin I tadi mengalir di rangkaian B. Karena impedansinya pun ada perubahan. Gak mungkin begitu. Makanya saya sebut arus yang mengalir ketika impedansi berubah dinamakan I aksen. Nah, teorema kompensasi bunyinya beda lagi. Oke, nggak apa-apa katanya. Ya, gambar A, gambar B akan saya wakilkan dengan gambar C. Itulah yang disebut dengan teorema kompensasi. Tetapi yang berubah bukan arus, nah, tapi sumbernya yang tadinya P menjadi sumber kompensasi. Paham? Jadi gambar A, gambar B, ya, saya gabung menjadi gambar C, tetapi sumbernya bukan menjadi sumber biasa, yaitu V, tapi menjadi sumber kompensasi. Nah, dapatnya sumber kompensasi itu dari mana? Hasil kali dari I ya, bukan I aksen ya, salah saya ya, I dengan delta Z-nya. Jadi gambar A, B, saya wakili dengan gambar C. Tetapi P-nya berubah menjadi P namanya. P kompensasi, tapi harga P kompensasi ini bukan I kali Z, bukan I aksen kali delta Z plus Z, gitu ya, tetapi adalah I kali delta Z. Di mana arah VC berlawanan dengan arah arus awalnya. Kalau V tadi kan searah dengan arah arus ya. P tadi searah juga dengan I aksennya kan. Tapi kalau sumber kompensasi itu polaritasnya berlawanan dengan arus. Ya, jadi harusnya yang Z per delta Z itu sama dengan gambar B ya. Kalau sumbernya V. Sekarang ini namanya dengan teorema ya, khusus teorema ini. Namanya teorema kompensasi, maka adalah VC. VC-nya
polaritas berlawanan dengan polaritas arus, di mana untuk cari VC itu adalah I kali bukan determinan, delta ya. Kalau determinan ya determinan ya, ini delta. Delta itu adalah perubahan. Begitu, Nak. Nah, oke, kalau masih belum paham, oke, nanti diulang-ulang lagi. Sekarang ini penjelasan saya. Ini untuk menjelaskan gambar A. Bila perlu nanti waktu ngeprint sandingkan ya. Sandingkan ya. Oh, ini gambar A. Ini rumusnya. Ini gambar B. Ini rumusnya. Lalu waktu kita menggunakan gambar C. Ya kan? Jadi sumber kompensasi yang bekerja pada rangkaian akan menghasilkan arus sebesar delta I. Iya. Jadi ketika I kemudian menjadi I aksen, maka ada perubahan arus juga kan di sini dari A ke B, maka ada perubahan arus delta I selain delta Z. Jadi delta I itu besarnya adalah I aksen dikurang I. Ya, ini saya tulis ya. Atau kalau dalam bentuk hukum Ohm adalah V dibagi Z per delta Z. Ini sebenarnya nak ya, jangan tertipu dengan yang seperti ini. Ini tidak jauh dari hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Nggak jauh-jauh dari situ. Cuma teorema ini adalah mungkin penemunya aja. Dia pakai cara yang lain deh, tapi prinsipnya sama seperti hukum-hukum sebelumnya. Cuma prinsipnya aja bahwa dia misalnya untuk menyelesaikan ini, kalian tidak harus menggunakan gambar A dan gambar B, cukup langsung C. Kalau teoremanya begini, maksud dia begitu ya. Tapi tidak semua kita gunakan, belum tentu kita gunakan, kecuali ditanya. Ya, maka delta I adalah ini ya, sudah saya jelaskan tadi ya, I aksen. Atau untuk cari delta I itu, lihat nih, Bu, ini dapatnya dari mana? Dari gambar C. Kan tadi saya bilang, bahwa gambar C itu, tuh, ya, mewakili gambar A dan gambar B sesuai dengan teorema kompens. Kenapa ya? Tapi tadi PC itu adalah I kali delta Z. Maka kalau yang ditanya adalah delta I, bisa nggak? Bisa. Ya, maka delta I adalah VC dibagi, ya ini harusnya delta I, perubahan arus ya. Tuh. Delta I adalah VC. Nah, lihat kenapa min? Saya bilang polaritasnya harus berlawanan arah dengan arus awalnya. Ya kan? Jadi harus minus di sana. Tuh. Z per delta Z. Ini kan hukum, makanya ini tetap hukum Ohm sebenarnya. Kan asal muasalnya adalah I sama dengan P per Z aja ini. Tapi P-nya menjadi VC, Z-nya adalah Z per AZ. Tetap itu aja bolak-balik itu saja. Ya, jadi jangan sampai ada hukum Ohm aja nggak ngerti. Nah, contoh yang kompensnya itu gini. Jadi kalau yang ditanya itu perubahan harga arus dengan menggunakan perhitungan langsung. Jadi kalau tidak pakai kompensasi, pakai hitungan langsung juga boleh. Nah, ini nih sebenarnya. Ya. Tapi yang diminta adalah pakai perhitungan langsung dan bagaimana kalau menggunakan kompens gitu ya. Oke. Lihat nih. Ini rangkaiannya rangkaian biasa kan? Gambar ini rangkaian biasa. Yang diminta adalah berapa harga impedansi di bawah ini kalau dia diubah dari 3 plus J4 jadi 5 plus J5. Gampang kan? Yang diminta itu impedansi. Harga impedansi, hitung perubahan harga arus. Ya, cari dulu saat dia belum diganti. Berarti ya, I-nya berapa saat dia belum diganti?
50 sudut 0 dibagi 3 plus J4 kan begitu ya. Dapat enggak I-nya? Buat. Terus ubah ini jadi 5 plus J5. Ini cara biasa ini. Berarti I aksen namanya ya. Jangan nama yang sama kan. Impedans berubah. Mau ganti Bu, saya nggak mau I aksen. Saya mau I1, boleh. Maka yaitu 50 sudut 0 dibagi 5 plus J5 kan. Gitu aja kan. Dapat kan harganya. Sudah dapat I aksen, dapat I. Dapat nggak perubahan arus? Kan tadi delta I. Delta I langsung I aksen dikurang I kan. Ketemu. Ini cara biasa, lebih gampang. Nah, kompensnya. Saya nggak tahu, mungkin orang menganggap kompens lebih gampang. Tapi kalau menurut saya cara biasa lebih gampang. Nah, dengan cara kompens gimana, Nak? Nih ya, ini perhitungan langsung. Saya buat di sini ya. Ini saya buat perhitungan langsung ya. Tuh, dengan kompens gimana? Tuh, ini yang awalnya. Ini yang ketika dia berubah. Saat dia berubah, selisih Z-nya ini ya. Nah, lalu diubah menjadi gambar C. Gitu maksudnya. Berarti PC-nya berapa? PC-nya ini. I kali delta Z kan. I-nya ketemu. I-nya tuh saat dia ini nih. Saat dia belum diganti. Ketemu kan? Nah, delta Z-nya berapa? 2 plus J1. Dapat PC-nya. Tuh. Dapat delta I. Kalau orang yang lebih ngerti, langsung aja dia memang pakai PC aja langsung. Tapi kalau menurut saya lebih gampang pakai cara langsung. Cara perhitungan langsung. Sama nggak delta I-nya? Nggak pakai kompen. 3,16 sudah 108. Langsung 3,16. Nah, sama ya. Sama ya. Nah, ini maksudnya. Jadi yang pertama itu pakai cara langsung, yang ini pakai kompen. Ya. Jadi gambar rangkaian diubah menjadi sumber kompensasi. Baru cari perubahan arusnya berapa. Itu kalau yang ditanya perubahan arus. Kalau yang ditanya VC aja cukup sampai atas aja. Itu ya. Tapi step-stepnya kira-kira begitu. Paham, Nak? Ini ada lagi contoh ya. Nanti silahkan dibuka. Silahkan dibuka. Bagaimana ya yang dimaksud. Kayak ini ya. Sumber kompensasi itu paralel dengan 10 dan 3 min J4. 3 min J4 atau 3 plus J4 ya. Ini ya, 3 plus J4. Gitu ya. Nanti di situ saya jawab ya. Tuh PC-nya. Silahkan dibuka. Nih, saya ganti di sana posisi PC-nya. Kalau memang tidak paham, nanti silahkan tanya. Itu ya. Ini teorema 7. Saya mau masuk ke yang teorema berikutnya, nanti nggak sanggup mikir lagi ya. Saya juga udah capek. Minggu depan aja lah. Jadi minggu depan saya masuk teorema terakhir. Ingat, Norton-Thevenin-nya harus tahu dulu. Jadi teorema terakhir ini ya ada kaitannya dengan Thevenin. Jadi kalau ada yang kurang paham tentang Thevenin, bukalah dulu catatan saya. Karena minggu depan itu kita transfer daya maksimum, teorema terakhir. Kemungkinan besar UTS-nya saya masukkan itu, satu soal. Transfer daya maksimum, karena di sana juga menggunakan Thevenin. Ada. Jadi teorema terakhir itu menggunakan Thevenin Norton. Jadi tolong dipelajari. Ya, bukalah dulu. Jadi waktu saya menjelaskan nanti di minggu depan, nggak susah kalian pahamnya. Oke? Sampai ke sini, sampai sejauh ini, ada yang kurang paham, Nak? Jadi saya ulang lagi ya. Rangkaian listrik itu kuncinya di latihan. Sering buka soal. Kemudian step-stepnya yang pertama adalah ketika punya soal, aplikasikan dalam gambar dulu.
Nanti ada kayak ini kan soal-soalnya mungkin ada yang langsung saya kasih gambar. Ya, ada juga mungkin nanti takutnya tidak ada gambar. Nah, jadi lewat tulisan bisa kalian buat dulu dalam gambar. Ya, lalu kerjakan by step, jangan pusing. Belajar juga per item, nah, per langkah. Makanya kalau saya menilai kalian itu tidak pernah saya salahkan langsung. Jadi kalau misalnya si Ihsan ini jawabnya sampai I saja, walaupun yang ditanya adalah sampai daya, mungkin saya kasih nilai dia tidak 0. Nah, kalau sampai daya full benar, saya benarkan 100%. Kalau ada yang menyelesaikannya sampai V saja, atau ada hitungan Z-nya, nanti ada nilai-nilainya. Makanya ngerjainnya per item, ya, per langkah. Gitu. Ada yang mau ditanya? Ayo. Yang lain kemana ya? Ini yang kelas mana yang masuk ini? Mana ketuanya? Hafiz mana? Ini kelas AP. Ini kayaknya Bukit deh ya. Sama Laya. Iya, Kizam. Untuk beberapa mahasiswa itu hari ini, siang ini ada yang masih praktikum pengukuran besaran listrik, Bu. Oh, Penglis ya. Iya, Bu. Oh, kalian praktikum Penglis? Sama? Sama asisten lab, Bu. Mesin-mesin, ya. Lab mesin-mesin ya? Lab tegangan listrik kalau nggak salah, Bu. Tegangan tinggi, Bu, maksudnya, Bu. Tegangan listrik. Praktikum pengukuran besaran listrik. Praktikum pas memang lagi ininya paketnya. Asistennya asisten apa? Praktikum apa? Aslabnya itu, Bu, dosennya tuh TA-nya Pak Zai, Bu. Jadinya ini TT, Bu, tegangan tinggi aslabnya. Enggak, maksudnya mahasiswa saya ini selain lagi praktikum, terus ada yang jadi asisten gitu. Lab apa Bukan, Bu. maksudnya? Tadi jangan enggak ini ya, jangan belajar ya. Setengah kelas ini ya, setengah kelas loh. Salsa ini ya, Indralaya A kan? Salsa kelas B, Bu. Jadi yang enggak ada ini A, Indralaya. Ada, Bu. Sebagian Karena kelas seingat dari saya A Renaldo dan juga Palembang sebagian sekarang kelas ya. B, Bu. Oh gitu. Enggak per kelas, misalnya hari ini A dulu. Biasanya kalau praktikum kan gitu ya. Kalau DE kan kelas A misalnya hari Kamis, kelas B enggak ya? Kayak gitu ya? Ini yang keberapa? Jadi setiap Selasa kita Enggak, Bu. Praktikumnya tuh cuma 1 hari, Bu. Makanya jadi lama. Jadi dihabisin 1 hari itu praktikumnya. berarti Selasa depan tetap bisa kan ngikut kan? Saya khawatir loh, karena kan ini udah RL ya. Bentar ya, lagi itu ya, lagi
Tapi minggu depan berarti bisa ya? Maksudnya full lagi ya? Saya khawatir, walaupun kalian bisa belajar dari materi saya, sudah diajarin pun kadang agak masih susah loh ini. RL2 ini udah lumayan loh. Jadi kalau memang tidak bisa ketemu, kita ini aja jadwalnya. Yang bisa ketemu semua. Jangan sampai nanti di hampir akhir, ini kan ada 2 bab lagi. Nah, 2 bab ini sampai polipas, kalau nggak paham bahaya. Nanti saya yang disalahin. Katanya RL-nya nggak diajarin, Karolin. Ya, tolong ya. Ketua yang ada sekarang siapa? Agung Iya, ada Bu. nih. Ada, Bu. Nah, satu lagi siapa? Hafiz nggak ada ya? Hoiri ada? Satu lagi siapa selain Hoiri? 3. Yudhistira Abrar, ya? Bu. Hah? Abrar, Bu. Andriansa ya? Rifki Rifki Abrar, Bu. Abrar. Rizky. Oke. Abrar ya, Abrar. Ada orangnya. Nanti didiskusikan ya. Jangan sampai nanti nggak full mahasiswa saya maunya. Kita kan ngaturnya harus datang semua. Harus datang semua biar dengerin saya. Walaupun kalian mungkin ada yang sambil makan tekwan di luar sana. Jangan sampai nggak ngerti, nak ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Jainal? Mohon maaf Bu, Hoiri tadi ganti device di HP Bu. Soalnya laptopnya mati koneksi internet. Yang jawab ini ya? Ya Bu, ini pakai akun satunya di HP. Oke. Iya, oke. Gak apa-apa. Ayo, ada yang mau nanya? Ya inget ya pesan saya ya. Coba dibuka lagi ya nak ya. Memang kalau nggak di-download susah. Downloadlah dulu. Downloadlah dulu materi saya itu. Download, buka lagi. Yang nggak paham boleh nanya. Takut sama saya, tanya temennya. Takut sama temennya, tanya kakak tingkatnya. Kakak tingkatnya nggak paham, tanya saya lagi, suruh kakak tingkatnya. Ya. Itu ya. Bisa dimengerti, nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup nanti. Ingat, minggu depan harus datang semua. Teorema terakhir. Itu masuk nanti di UTS-nya. Ya. Jadi setelah teorema transfer daya maksimum, teorema terakhir ke-8, baru nanti UTS, baru kita masuk bab 2 setelah itu. Ya. Karena setelah saya cek di akhir November kelar kita kuliah. Awal Desember tuh sudah semesteran. Nah, tuh. Gimana ya? Jadi kita benar-benar manfaatkan waktunya untuk belajar. Oke? Itu ya, nak? Semua? Cukup? Rolis? Ngantuk kamu ya? Tidak, Bu. Lagi di kampus ini, Bu. Oh, lagi di kampus. Oke. Dan sekian ya. Tadi udah saya screenshot ya. Cukup? Atau mau screenshot lagi? Sekali lagi aja, Bu. Boleh, Bu. Ya, yang baru masuk ya. Yang baru join ya, yang baru dikabarin ya. Oke. Slide 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3.
Oke, demikianlah kuliah kita kali ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.